Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ruli Purwanto. Saya merupakan guru agama Islam di SD Negeri Cabang, sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan NIM 2411110748 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi makna hari akhir pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Cabang Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dan mohon kiranya kritik dan saran dari dosen penguji untuk dijadikan perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Masih semangat untuk belajar? Masih. Baik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan kelancaran dalam proses pembelajaran. Saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Akbar, Elka, Tino, Iko, baik, ada semua ya. Oke, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme, mari kita nyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Untuk itu anak-anak silakan berdiri. Indonesia, tanah air
anak-anak dari terlebih dahulu ya. Nanti Pak Guru terlebih dahulu baru anak-anak mengikuti. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna hari akhir. Ya. Yang kedua menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang ketiga menunjukkan contoh hikmah kepada hari akhir. Sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Contohnya apa? Ya, terus? Terus apakah kalian pernah melihat peristiwa orang yang meninggal? Baik. Bagaimana perasaanmu melihat bencana alam? Takut atau sedih? Jadi pembelajaran hari ini terkait dengan hari akhir atau hari kiamat. Bapak akan menjelaskan materi hari ini. Silakan anak-anak simak video. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون
tadi? Malaikat ya? Malaikat. Jadi ya. Jadi apa hari akhir itu? Apa? Ada yang tahu? Hari akhir. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya seluruh alam beserta isinya. Jadi nggak ada tersisa satupun makhluk di dunia ini, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, semua akan habis. Itulah tadi gambaran, sedikit gambaran tentang hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Apa itu iman? Mempercayai, terus meyakini. Jadi iman itu, jadi kita harus percaya ya kalau hari kiamat itu pasti akan datang. Karena kehidupan yang kekal abadi dan selamanya itu bukan kehidupan di dunia, namun kehidupan di akhirat. Jadi kita sebagai manusia harus melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT. Kapan hari kiamat itu terjadi? Jawabannya nggak ada yang tahu. Ini ayatnya. Yas'aluka nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi kiamat itu nggak ada satupun orang yang tahu, Nabi pun tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Selanjutnya anak, kita simak sebuah video. Silakan anak-anak amati, kemudian dicatat hal-hal yang penting buat bahan diskusi kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Silakan diperhatikan videonya. Silakan. Gambar apa itu? Bumi itu berputar melintari matahari. Itu namanya tata surya. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itulah anak makna atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah,
Sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan langit yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan pada mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Terdapat dalam Quran surat 21 ayat 47. Pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Terdapat dalam Quran surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amal Setelah mengamati materi tadi, sekarang Bapak akan menjadi kelompok. Selama kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nanti akan mendiskusikan tugas berikut. Bapak akan bagi lembar saya. Didiskusikan dengan kelompoknya. Ya.
tugasnya ayo kerjakan sekarang. Bapak tanya satu-satu. Jelaskan apa pengertian hari kiamat. Ya. Ayo ditulis di bukunya. Tulis. Tulis. Yang pertama, jelaskan apa pengertian hari kiamat. Tulis. Oh, tulis. Yang kedua, ada berapa macam kiamat? Ayo. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya hari kiamat? Yang keempat, apa saja hikmah meyakini hari kiamat? Dan yang kelima, bagaimana kita meyakini hari kiamat? Oke, sudah. Apa? Baik, selesai ya? Selesai. Selesai ya? Selesai. Selanjutnya, sekarang bahasanya. Gimana perasaan kalian hari ini dengan pelajaran kita hari ini? Baik, sekarang kita sebutkan bersama-sama. Ya. Jadi, kiamat tadi adalah hancurnya seluruh alam dan isinya. Terus macam-macam kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat apa? Kiamat kubra. Kiamat kubra itu kiamat apa? Bencana alam. Jadi kiamat kubra itu kiamat kecil. Contohnya bencana alam, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Kiamat kubra apa? Kiamat kedua, kiamat besar. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur semuanya. Terus tanda-tanda kiamat kecil. Ayo baca. Ini kiamat kedua. Matahari terbit dari barat. Nah, sekarang hikmahnya. Apa hikmah kita beriman kepada air? Rajin sholat, rajin ngaji, rajin berdoa, rajin sedekah, rajin puasa. Jujur, disiplin, toleran, hormat kepada orang tua, tanggung jawab, dan lain lagi. Nah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi pembelajaran hari ini selesai dan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini. Begitu. Pak Guru. Baik, kita lanjut pelajaran biasa hari. Sekarang kita lanjut dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Iri, wabillahi taufiq wal hidayah.